hakim bisa kamu sogok, jaksa kamu sogok, semua sipir kamu sogok, tapi kalau sudah mati kamu masuk neraka. Saya marah, yang terjadi apa? Jaksa Agungnya yang saya turunin. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Iya, jadi begini, karena kita berbicara di ruang publik, maka saya tidak akan panggil abang, tapi saya panggil Prof saja, karena kita bicara resmi, formal. Ya. Iya. Ini, jadi pagi ini, sahabat senpai, pagi ini kami ingin berbicara tentang masalah KPK, terutama sekali sehubungan dengan adanya berita bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar KPK dibubarkan. Nah, di ruang ini telah hadir Profesor Yusril Ihza Mahendra. Beliau adalah mantan Menteri Kehakiman pada zaman Kabinet Ibu Mega, dan beliau juga pernah menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Gus Dur, dan juga pernah sebagai Mensesnek. Nah, begini, pada masa Kabinet Ibu Megawati, saat itulah KPK itu dibuat. Dan yang saya tahu, saat itu Profesor Yusril adalah Menteri Kehakiman. Yang ingin saya tanya, pertama itu adalah bagaimana manfaat dan mudaratnya keberadaan KPK itu? Ya, memang keberadaan KPK itu tidak terlepas dari kaitannya dengan masalah korupsi yang sudah sangat akut di negara kita ini, sudah lama sekali, terutama pada masa Orde Baru yang memerintah lebih daripada 30 tahun. Pada saat kita memasuki era reformasi, itu ada keinginan kuat sekali untuk melakukan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang kemudian melatar belakangnya lahirnya TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Di masa Presiden Habibie pada waktu itu, TAP MPR tentang pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Dan setelah terjadi pergantian presiden dari Pak Habibie ke Pak Abdurrahman Wahid pada waktu itu, mulailah upaya-upaya dilakukan untuk melakukan reformasi di bidang hukum terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Dan pada tahun 1999 itu saya dilantik jadi Menteri Kehakiman dan HAM pada waktu itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu menjadi lebih keras lagi dan memasukkan pasal-pasal baru seperti pasal yang sekarang ini ada, itu pasal tentang gratifikasi yang sebelumnya itu tidak ada. Ada pasal tentang suap, ya, yang sebelumnya suap itu tunduk kepada KUHP. Jadi seperti orang menyuap wasit sepak bola begitu ya, itu kena pidana suap. Tapi kalau yang disuap itu bukan orang swasta seperti wasit sepak bola, tapi adalah pejabat negara, maka dia bukan suap lagi. Dia termasuk kategori korupsi. Itu perubahan penting dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang saya ajukan ke DPR pada waktu itu menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dan sebagai follow up daripada itu adalah kita segera ingin membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. Ya, penggagas tentang ini cukup banyak, antara lain pada waktu saya menjadi Menteri Kehakiman itu ada dirjen kita pada waktu itu, Pak Profesor Romli Atma Sasmita, kemudian Profesor Abdul Ghani Abdullah, yang kemudian mulai kita berdiskusi untuk merumuskan satu naskah rancangan undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan istilah KPK sekarang ini. Jadi supaya masyarakat tahu, itu presidennya waktu itu Megawati dan saya Menteri Kehakimannya pada waktu itu yang menjadi arsitek bagi perubahan undang-undang korupsi dan juga arsitek bagi pembentukan KPK itu sendiri. Dan intinya adalah bahwa kita memandang perlu membentuk KPK itu sebagai satu
lembaga yang sangat powerful. Istilah saya pada waktu itu kita ini mau bikin Kopkamtib. Nah, ingat-ingat Kopkamtib zaman Pak Domo dulu, luar biasa kekuatannya waktu itu hanya menghadapi PKI dan G30S. Ini kita menghadapi korupsi ini memerlukan cara-cara yang extraordinary, cara-cara yang luar biasa. Walaupun sebenarnya korupsi itu berdasarkan Statuta Roma belum termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa atau kejahatan kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan, crimes against humanity. Tetapi korupsi itu masalah yang serius, akut karena merugikan keuangan negara, menyengsarakan rakyat. Nah, korupsinya sendiri belum atau tidak termasuk ke dalam serious crime ya seperti genocide ataupun ethnic cleansing dan lain-lain. Tetapi diperlukan cara-cara luar biasa untuk memberantas korupsi itu. Nah, latar belakangnya pada waktu itu adalah seperti tertera di dalam konsideran mengingat dan penjelasan umum dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang bisa kita baca, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu, ialah kita menganggap bahwa lembaga kejaksaan dan kepolisian itu tidak efektif memberantas korupsi karena menggunakan cara-cara biasa. Sekarang dibentuk KPK dengan cara-cara yang luar biasa. Diberikan kewenangan-kewenangan luar biasa, bisa melakukan penyadapan, bisa melakukan segala macam. Dan akhirnya pada tahun 2003 itu terbentuklah lembaga KPK. Kami bukan hanya menyusun undang-undangnya, tapi ikut juga membentuk panitia seleksi. Sampai selesailah pembentukan KPK yang pertama, yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Taufik Rahman Ruki kalau tidak salah pada waktu itu. Dan KPK terus berkembang sampai sekarang dan itu riwayatnya. Tapi apa sebenarnya latar belakang Ibu Megawati yang pada waktu itu menandatangani undang-undang korupsi ini setelah undang-undang KPK ini setelah dibahas dengan DPR, kok sekarang tiba-tiba beliau mengeluh dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Itu kita bahas lagi. Iya. Nah, sehubungan dengan tadi katakanlah usulan Ibu Megawati agar KPK dibubarkan, menurut Prof. Yusril ini bagaimana? Apa memang sebaiknya dibubarkan atau tetap dipertahankan? Sejauh yang saya baca, Ibu Megawati mengatakan bahwa KPK tidak berfungsi dengan baik atau tidak efektif, sehingga itulah perlu diambil langkah, kata beliau. Iya, betul. Kalau saya memaknai apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya adalah kerisauan beliau terhadap korupsi yang tidak selesai-selesai ya. Sudah ada kejaksaan, ada kepolisian ya yang dapat melakukan penyidikan terhadap korupsi itu. Penuntutan juga, dan sudah ada undang-undang pembentukan KPK. Dan di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM itu juga bukan hanya undang-undang KPK-nya, tapi membentuk undang-undang pengadilan korupsi. Itu dibentuk pada waktu saya Menteri Kehakiman itu, sehingga penuntutan korupsi itu, penyelidikan dan penyidikannya itu bisa dilakukan oleh KPK dengan cara-cara yang luar biasa. Kemudian dilimpahkan kepada pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor yang ada sekarang. Itu zaman saya juga itu membentuk ini. Dan meskipun sudah dari tahun 2003 sampai sekarang ini sudah 20 tahun keberadaan KPK itu, namun korupsi itu bukannya berkurang, maka bertambah-tambah saja. Jadi wajar saja Ibu Megawati kesal dan melihat keadaan ini, sehingga beliau mengatakan, nah ini kok KPK yang sudah diberikan kewenangan yang luar biasa seperti itu pun ternyata tidak ampuh menyelesaikan persoalan korupsi, dan ya kata lebih baik dibubarkan saja. Itu pendapat Bu Mega, jadi pendapat karena kekecewaan menurut pendapat saya. Iya. Jadi kekecewaan saja bukan berarti ini tidak diperlukan, tapi karena dipandang tidak efektif, kurang berguna, maka lebih baik. Jadi semacam rasa frustrasi lah. Iya, betul. KPK itu boleh dikatakan. Kalau saya sih berpendapat bahwa memang masalah korupsi itu kan tidak bisa hanya diatasi dengan keberadaan kejaksaan, polisi, dan KPK, pengadilan tipikor. Ya, itu kan apabila korupsi itu sudah terjadi, ya, lalu kemudian ada lembaga yang menindak itu. Nah, itu kan seperti kebakaran sudah terjadi, panggil Branwir untuk padamkan api kebakaran. Persoalan korupsi itu kan terkait dengan sistem kita bernegara ini. Ya, bagaimana kita membangun budaya masyarakat, bagaimana kita menanamkan etika, baik berlandaskan agama maupun etika filsafat dan lain-lain, yang membuat orang itu sebenarnya menjauhi korupsi karena sistem yang kuat. Dan saya selalu mendalilkan bahwa dalam sistem yang kuat,
orang jahat itu akan dipaksa jadi orang baik. Ya. Tapi sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat, kan begitu. Saya nggak suka nyogok, ya saya mau fair aja. Tapi ketika saya ngurus surat-surat, entah surat apalah, KTP lah contoh misalnya, bertele-tele, berhari-hari nggak selesai, lama-lama saya kesel. Ini, Bung, saya bayar aja nih 1 juta, jadi nggak KTP saya hari ini? Oh jadi Pak, saya bayar 1 juta, kan saya bukan orang jahat. Iya, jadi dengan demikian bisa juga dikatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah korupsi itu, Ya. mungkin memang tidak cukup hanya KPK saja, melainkan seperti dikatakan tadi, sistem secara keseluruhan itu yang harus diperbaiki. Sebenarnya Pak Jokowi itu kan sudah bicara tentang revolusi mental, Ya. yang tidak kenyataannya nggak berjalan. Nggak berjalan. Sebenarnya kan di sini peran dari para guru, orang tua, peran dari para ulama Ya. itu mendidik masyarakat itu mempunyai suatu moral yang kuat. Ya. Nah, sebenarnya kalau pakai teori filsafat Islam, orang itu kan disuruh beriman kepada Tuhan, Ya. yang yakin bahwa hidup ini tidak di dunia ini tapi ada akhirat. Ya, orang itu akan dimintai tanggung jawab. Ya. Nah, dan karena itu ada etika pribadi yang kuat. Ya. Orang tidak mau melakukan kejahatan bukan karena dia takut dengan KPK. Ya. Ya, itu sebabnya orang Islam itu disuruh puasa sekali setahun di bulan Ramadan. Karena orang puasa itu kan nggak bisa disorot TV. Kalau orang sholat Jumat kan bisa disorot TV. Tapi kalau orang puasa kan nggak kelihatan dia puasa apa enggak. Jadi sebenarnya orang itu mempunyai satu etika pribadi yang kuat. Dia tidak mau melanggar etik. Nah, etik yang kuat itulah yang menjadi dasar bagi kepatuhan orang kepada hukum. Nah, jadi bagaimana sebenarnya anak-anak sekolah itu diajari ngantri supaya dia tahu hak-hak orang lain. Orang yang di depan harus hidup. Kita ini kan nggak bisa ngantri. Ya, Anda tahu lah pernah jadi dubes di Jepang, sekolah di Jepang, tahu orang Jepang bisa antri menghargai hak-hak orang. Ya, pernah saya satu hari guyon saja sama mahasiswa Jepang. Saya bilang ini kan orang beli karcis ini kan elektronis. Ya. Harganya beda, karcis anak-anak, karcis mahasiswa, karcis orang dewasa. Nah, saya beli aja karcis mahasiswa walaupun saya bukan, kan lewat juga situ. Lalu mahasiswa Jepang tuh kaget, dia bilang, loh kalau orang berpikir sama seperti itu sebentar juga kereta api Jepang akan ambruk. Ya. Nah, jadi itu kesadaran bernegara. Kesadaran. Nah, Ya. kita ini nggak ada. Ya. Ya, saya ingat lah waktu dulu kita tinggal di asrama waktu masih mahasiswa. Masih zaman itu kan telepon tuh pakai koin tuh. Ya. Nah, koinnya di lubangnya dikasih benang. Ya. Telepon 3 menit, diangkat benangnya, masukin lagi. Koinnya itu nggak nggak banyak terpikir mahasiswa itu bahwa Telkom itu akan ambruk gara-gara seperti itu. Saya kira percuma kita hanya ada KPK, ada ini segala tipikor. Kalau sistem etika, moralitas bangsa ini tidak diperbaiki, dan sistem bernegara juga harus kuat. Baru itu kalau masih juga ada itu, baru disikat habis dengan KPK. Saya setuju sekali. Karena ini sama juga ya. Katakanlah pemerintah mewajibkan orang naik sepeda motor pakai helm. Atau mobil pakai seat belt. Nah, kalau ada kesadaran, itu ada polisi, tidak ada polisi. Ya saya lama tinggal di Jepang, saya selalu pakai seat belt. Sudah sikap mentalnya demikian. Karena saya sadar memakai seat belt itu demi keselamatan saya. Pakai helm juga begitu. Tetapi tidak sedikit saya rasa orang di Indonesia ini yang memakai helm itu supaya tidak ditangkap polisi. Kalau polisi nggak ada, dia lepas helmnya kan. Jadi kesadaran itu yang tampaknya amat perlu untuk dibangun begitu. Jadi sebenarnya kan negara itu akan jadi baik ya kalau warganya itu mempunyai etika yang kuat, ada sistem yang baik dan ada norma-norma hukum yang adil dan ditegakkan dengan konsisten. Itu negara itu beres sebenarnya. Cuman kan sekarang ini kalau lihat pemerintah hanya membangun ekonomi, membangun itu, membangun ini. Apakah pemerintah itu coba terpikir bagaimana sih kita membenahi ini dari pendidikan? Cobalah anak-anak SD itu disuruh ngantri. Kita masih kecil dulu, mau masuk kelas antri dulu. Ya kan, saya satu-satu. Siapa yang paling lurus masuk duluan. Begitu mau pulang suruh berdiri dulu. Ya kan? Betul. Siapa yang lurus keluar duluan. Jadi orang tuh diajari disiplin. Nah, sekarang kan disiplin seperti itu kan tidak ditanamkan sama sekali. Jadi padahal kan nilai-nilai bangsa kita itu ya akhlak, moralitas, sopan santun itu kan sudah sangat baik. Nah, cuman ini kan diabaikan dengan modernisasi yang seperti sekarang, orang seperti itu cabut dari akar budayanya sendiri. Padahal ajaran agama itu sudah benar, orang suruh beriman pada Tuhan. Kamu bisa bohongin semua manusia di dunia ini, hakim bisa kamu sogok, jaksa kamu sogok, semua sipir kamu sogok. Tapi kalau sudah mati kamu masuk neraka. Nah, itu kan keberadaan surga dan neraka itu kan tidak empiris. Tapi kalau surga neraka itu tidak ada, ya untuk apa kita jadi orang baik?
Lebih baik jadi orang jahat aja. Itu kan postulat dalam filsafat Immanuel kan dikatakan itu sebagai satu postulat ya, kita harus menerima keberadaan itu supaya kita mentaati moral. Nah kan begitu. Sudah itu ya karena taat pada moral ya, lalu kemudian orang taat pada hukum. Saya kadang-kadang pikir begini ya. Kalau kita banding sama kita Malaysia ya. Orang Melayu Malaysia itu kan berpikir legalistik. Tanya kepada ustadz, nah, Tok Gu, apa ini halal, haram, wajib, mubah. Tapi kalau kita lihat pada orang Jawa pada umumnya, agama itu kan lebih pada tasawuf. Ya kan? Tasawuf ini kan tahu sendiri, barang yang awang-awang begini. Makanya orang Melayu itu, dia terbiasa berpikir legalistik, dijajah Inggris yang juga patuh pada hukum. Ketika merdeka, sistem hukum dia jalan. Kita di Indonesia ini, hukum Belandanya kacau balau ya, kemudian agamanya itu nggak legalistik tapi sofistik begitu. Nah ketika kita merdeka ya seperti inilah keadaan kita. Dan saya kira presiden baru yang akan datang ini dia harus berpikir ya membenahi bangsa ini tuh bukan untuk 5 tahun dia jadi presiden, untuk 25 tahun yang akan datang. Supaya orang Indonesia itu seperti orang Jepang atau seperti orang Korea, paling tidak jadi orang kayak orang Melayu Malaysia lah begitu. Patuh pada hukum karena kesadarannya sendiri. Nah, masalah kesadaran dulu di zaman Pak Harto, mungkin juga zaman kita masih kecil, ada pendidikan moral Pancasila kan, kemudian dihilangkan. Sebelumnya itu kita belajar moral dan etika kalau tidak salah di sekolah-sekolah. Nah, apakah ya walaupun bukan berarti PMP apa adanya harus diinikan kembali, tapi apakah hal-hal yang semacam itu perlu diadakan kembali untuk kembali tadi menginikan moral kita? Ya, ini sebenarnya terkait dengan pendidikan kita di sekolah dan kemudian kurikulum pendidikan agama sebagai satu contoh ya. Pendidikan agama ini mesti direview materi pengajarannya itu harus lebih applicable, membangun satu kesadaran moral, ya, menghargai kemajemukan, ya, menghargai kebersamaan. Jadi agama itu bukan ditafsirkan, diributkan tiap hari soal pakai jilbab nggak pakai jilbab, soal segala macam begitu, tapi lebih kepada satu etik pribadi yang kuat, dan etik pribadi yang kuat itu menumbuhkan etika sosial, dan itu penting untuk hidup berbangsa dan bernegara. Itu yang saya kira yang sangat penting. Jadi kalau semua orang sudah etikanya baik, akhlaknya baik, sebenarnya hukum itu nggak begitu perlu. Karena dia otomatis terikat dengan itu. Ya, jadi kalau etika itu lemah, ya hukum harus kuat. Nah, itulah ada KPK itu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah kuat, ya yang paling ideal ya orang tuh beriman, berakhlak, ya hukum ditegakkan. Itu itu paling baik ya seperti itu gambarannya. Saya setuju sekali. Jadi bahkan kalau kita bicara tadi tentang agama, ya tentu amat mulialah ajaran agama itu, banyak sekali ajaran. Tetapi sekiranya memang itu kita pegang dengan baik. Untuk orang Islam misalnya, kalau Bismillah itu kita pegang dengan baik, setiap perbuatan baca Bismillah, itu insya Allah mencegah perbuatan yang mungkar itu. Katakanlah orang nyogok saya pakai amplop kan, Bismillah saya bilang saya ambil, itu tidak mungkin, itu sudah mantul hati saya apabila Bismillahnya itu di dalam hati. Jadi dapat kita katakan bahwa sebenarnya di luar hukum, bahkan sebelum hukum yang utama itu adalah ini kita, kondisi bagaimana sikap mental kita, moral kita dan seterusnya. Nah, kembali tadi ke pendidikan. Jadi memang tadi Prof katakan bahwa pendidikan itu perlu kita review kembali kurikulumnya, sehingga betul-betul kita itu mengerti atau bersikap. Nah, tapi ada hal yang penting begini. Kita tahu pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Nah, jadi orang bisa saja tahu sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Nah, katakanlah kalau ini diajarkan, oh ini seperti PMP. Oh, kalau kita goreng ikan, cium ke tetangga, ini bertentangan dengan sila berapa? Tetangga lapar tapi nggak dikasih. Misal, itu kan hanya diajarkan. Harus dikasih apa? Kalau kata hadis itu paling tidak dikasih kuahnya. Ya. Dikasih kuahnya paling tidak. Tapi kalau lagi masak pempek jangan dikasih kuahnya doang, kan nanti cukup baik katanya. Iya. Jadi bagaimana masalahnya kita untuk menginikan jadi membuat itu internalize, diinternalisasikan kalau istilah sosiologi begitu. Apa sih yang dapat dilakukan? Ya, jadi itu satu soal lain ya, khusus kaitannya dengan pendidikan kita ya, pendidikan agama kita, peran dari para ulama, ustadz, para pendeta, pastor dan lain-lain lah, itu soal sendiri. Tapi kalau kita bicara soal negara ini kan sebenarnya hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan itu
mula-mula itu kita bangun norma hukum, aturannya. Aturan itu pertama harus adil dan yang kedua menjamin kepastian hukum. Nah, adil dan kepastian hukum ini dua hal yang dalam filsafat hukum itu susah dipertemukan. Ya, sudah adil tapi nggak pasti, sudah pasti tapi nggak adil, begitu kan? Nah, apa tugas pemerintah yang akan datang? Nah, ini kan udah mau pilpresnya sebentar lagi. Yang pertama dilakukan dalam benahi hukum itu menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama di bidang korupsi ini. Korupsi itu kan keterkaitan dengan keuangan negara, kecuali suap, ya, atau suap atau gratifikasi. Itu pakai uang saya ngasih pejabat, nah, itu kan nggak ada kerugian negaranya, cuman mempengaruhi kebijakan nantinya. Tapi kalau korupsi itu kan ngambil uang rakyat, ngambil uang negara. Yang dimaksud uang negara itu apa? Itu mesti didefinisikan pasti. Ya, Mahkamah Agung itu sudah menyatakan bahwa kerugian negara harus dihitung. Dan ngitungnya itu harus BPK. Jadi jangan orang tuh didakwa korupsi, tapi ditanya yang mana duit negaranya yang dikorupsi, berapa korupsinya? Nggak jelas. Harus jelas perhitungannya. Tapi definisi keuangan negara kita itu sampai sekarang nggak jelas. Ada 23 definisi keuangan negara di dalam undang-undang kita ini. Dan itu masing-masing instansi ya pakai apa yang paling cocok sama dia. BPK ada penafsiran sendiri, KPK punya penafsiran sendiri, jaksa sendiri, BPKP sendiri. Lalu misalnya pertanyaan begini, ini BUMN, nah pemerintah sudah memisahkan kekayaannya membentuk BUMN. Jadilah misalnya bank A. Bank ini membentuk lagi anak perusahaan, bentuk lagi cucunya. Ini dari atas ke bawah ini uang negara atau bukan? Saya kira di Jepang atau di Singapura, setahu saya, misalnya Bank of Tokyo, itu milik pemerintah Jepang atau bank apa Singapura lah, begitu punya pemerintah Singapura. Nah itu kan kekayaan negara dipisahkan. Begitu sudah dipisahkan, dia itu sebenarnya sudah jadi bisnis. Keuntungannya disetorkan lagi kepada negara. Keberadaan bank itu stabilisasi moneter, pelayanan dunia usaha dan lain-lain. Nah kita ini sekarang repotnya begini nih. Saya minta kredit sama BNI, Bank BUMN. Udah benar nih, kalkulasinya udah benar apa. Tiba-tiba di tengah jalan terjadilah pandemi. Begitu pandemi saya nggak bisa kembalikan kredit. Ya, kalau nggak kembalikan kredit, saya sita dong aset yang saya agunkan. Kan selesai urusannya. Tapi aset tidak disita, ya saya malah ditangkap, direktur banknya ditangkap, didakwa korupsi. Korupsi merugikan keuangan negara. Saya kira kalau di Jepang atau di Singapura kan enggak, ini kan bisnis. Kalau begini, nggak ada orang mau minjam uang di bank, bank pemerintah, dan semua orang berada dalam ketakutan. Nah, banyak pejabat-pejabat di kabupaten kota di daerah itu, bahkan gubernur juga, itu ada dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah. Dia nggak gunakan, dia simpan aja uang itu di bank pembangunan daerah. Daripada saya diburu sama KPK, katanya. Apalagi ya, ada ustadz yang jadi bupati di situ. Udah bang, katanya, kita nggak bangun itu, bangun ini lah, taruh aja uangnya di bank, ya dapat lagi macam-macamnya. Ya, tapi pembangunan kan nggak ada. Nah ini saya kira harus diberesin. Jadi seluruh pejabat aparat penegak hukum, KPK, jaksa, polisi, hakim, itu harus punya persepsi yang sama. Yang dimaksud uang negara itu apa? Nah, jadi apakah kebijakan ya bisa dipidanakan? Nah, itu sekarang misalnya Pak Ridwan Jamaluddin, mantan Dirjen Minerba, ditangkap. Nah, orang saya nggak tahu ke dalam-dalam. Saya tanya keluarganya, kenapa tuh Pak Jamal ditangkap? Beliau membuat kebijakan begini. Nah, mempermudah orang investasi bidang tambang. Kalau kebijakan tuh nggak bisa dipidana, ya, kecuali beliau dikasih uang sama pengusaha-pengusaha itu. Nah, jadi harus ada persepsi yang sama. Nah, kalau tiap hari orang korupsi itu yang, kalau definisi korupsi kita ini yang dulu ya, melakukan ini yang merugikan keuangan negara, ya, yang dapat merugikan keuangan negara, dapat udah dihapus, yang merugikan harus konkret, ya. Kalau definisi korupsi kita yang nggak jelas itu dibawa ke Jepang, Singapura, ya berarti di Jepang, Singapura itu sama korupsinya banyaknya di sini. Cuman di sini korupsi, di sana itu bukan korupsi. Setuju. Jadi ini kembali masalah pengertian atau definisi tentang korupsi itu. Saya kira ideal, bahkan bukan hanya ideal, tapi keharusan bagi lembaga-lembaga, khususnya KPK, untuk menjelaskan apa itu korupsi itu. Nah, saya pernah, mungkin sudah lama sekali ya, menonton TV, lalu kemudian itu banyak anak-anak sekolah, kemudian pembawa acara mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah korupsi? Semuanya diam.
Jadi semuanya pernah korupsi? Iya. Dipanggil, kamu korupsi apa? Saya korupsi waktu, Pak. Jadi kan nggak jelas. Loh gimana katanya ditanya oleh pewawancara? Ya, ibu saya, ayah saya membayarkan uang sekolah saya, tapi saya bolos, saya main-main sama kawan. Itu sudah korupsi juga. Padahal bukan korupsi. Bukan korupsi. Kalau begini sesat orang karena segala-galanya bisa menjadi korupsi. Betul. Kejelasan itu saya kira harus jelas betul, harus ada kepastian hukum tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Dan kemudian juga penindakan itu harus betul-betul steril. Sekarang ini kita orang baik-baik nih, ya kan? Sama jadi pejabat itu kan kita harus mengambil keputusan kebijakan ya. Saya selalu bilang gini ya, kalau saya mau mindahin kebun binatang Ragunan, katakanlah ke Cikampek, ya, mungkin burung, ular senang. Tapi buaya ngomel, kan gitu kan. Jadi kalau kita mengambil kebijakan tuh 90% orang tuh setuju, tapi ada 10% nggak setuju, itu wajar. Ya. Tapi kita harus ambil keputusan. Nah, akhirnya keputusan seperti ini, lalu kita dipersalahkan, dinyatakan salah. Kebijakan itu nggak bisa dihukum, walaupun kebijakan itu salah. Karena kan, ya namanya pejabat, kalau dia nggak ngambil keputusan, bukan pejabat namanya kan begitu. Nah, jadi ini harus diperjelas dan juga tidak harus steril. Ini kadang-kadang kalau kita jadi pejabat yang lalu, nih besok saya mau jadi calon pilkada nih, atau saya mau calon bupati, wali kota, gubernur, saya mau calon presiden. Begitu calon, wah diperiksa KPK, diperiksa oleh jaksa, diperiksa oleh ini. Kadang-kadang itu cuma rumors. Nah, saya dulu pernah dikerjain begitu sama Jaksa Agung Hendarman Supanji. Oh iya, saya ikut bersama Prof. terkurung di halaman itu, digembok. Kita sama-sama. Tujuannya cuma politik. Bagaimana saya dicopot jadi Mensesnek pada waktu itu. Karena ada pihak-pihak lain yang memang mau jadi Mensesnek. Dan kemudian ada juga Pak SBY juga mungkin berpikir, wah Yusril ini kalau dibiarin nih bisa dibesar, bisa jadi rival. Lalu diisukanlah korupsi. Saya marah. Yang terjadi apa? Jaksa Agungnya yang saya turunin. Nah itu kan kejadian kan. Betul. Ya, cuman orang bilang ya kamu orang gila. Tapi kan siapa yang bisa kayak kamu itu kan? Orang kalau udah ketakutan semua. Itu masalahnya. Ini menarik ya. Tadi masalah peristiwa kita di Kejaksaan Agung itu. Saya melihat ya seringkali lembaga-lembaga negara itu pada akhirnya menjadi alat kekuatan politik di belakangnya. Katakanlah ini KPK, mungkin ada siapa yang pegang, Kejaksaan Agung siapa yang pegang. Nah, kalau begini keadaannya, kapan ini negara akan bisa menjadi lebih baik? Jadi ini dipakai alat untuk menghabisi lawan. Nah, saya rasa dalam konteks ini mungkin kita juga perlu sebenarnya, walaupun tidak mudah, berpikir bukan sebagai politisi, tetapi berpikir sebagai negarawan. Dalam arti kata, bagaimana sikap kita itu ditujukan untuk kemaslahatan bangsa, bukan untuk partai kita dan pribadi kita. Lawan kita, ya, memang ini harus jadi kadang-kadang kan KPK itu kan agak tertutup juga. Tiba-tiba orang sudah jadi tersangka begitu. Saya kira itu transparansi perlu. Transparansi. Ada proses untuk diketahui oleh orang-orang yang expert ya. Kenapa orang dijadikan tersangka? Cukup alasan nggak orang yang dijadikan tersangka? Sebenarnya kalau polisi itu lebih lebih terbuka karena dia ada gelar perkara kan. Ada gelar perkara, advokat dipanggil, pelapor dipanggil, terus diputuskan. Ini perkara bisa diteruskan atau tidak. Nah, KPK kan saya satu hari ingatlah pada waktu zamannya SBY ya. SBY jadi presiden. Jadi waktu itu ada satu orang lah, saya nggak sebut namanya. Dan dia bilang, Pak Yusril, kata SBY, saya dapat laporan nih dari seseorang bahwa Pak Yusril itu sudah terbukti melakukan korupsi semen vakum. Saya bilang orang itu setahu saya di akuntan Pak SBY. Bagaimana akuntan bisa mengatakan orang itu terbukti melakukan pidana? Itu orang hukum yang bisa mengatakan ini. Kita jangan sembarangan ngomong nggak jelas begini. Jadi itu yang tadi dikatakan bahwa seringkali isu korupsi itu menjadi permainan politik untuk memukul lawan, untuk apa. Itu yang menurut saya sih cara-cara seperti itu tidak fair. Apalagi belum apa-apa kan sudah diumbar di media. Udah apa-apa kayak saya dulu sudah jadi majalah Tempo itu 3 kali kulit luarnya itu saya lagi duduk begini, di bawah itu ada karung-karung ditulis US dollar begitu. Jadi pokoknya Yusril diancam hukuman mati. Nah, lama saya kan kalau dibikin kayak gitu saya ngelawan. Orang saya kerjain begitu. Jadi cuma kan tidak semua orang berani seperti itu, kasihan orang-orang lain. Nah, jadi saya kira memang ke depan ini penegakan hukum jadi sangat penting, kepastian hukum penting, keadilan,
Dan saya kira itu tugas pemerintah yang akan datang. Ya, kalau Pak Jokowi ini kita bicara sukses, mungkin dia sukses dalam membangun infrastruktur dan lain-lain. Tapi bukan juga berarti kemudian satu ketika Pak Jokowi itu tidak jadi presiden, bukan tidak bisa dibuka-buka orang kesalahannya. Oh, infrastruktur itu mangkrak, oh infrastruktur ini idle, udah keluar uang sekian triliun, tapi jalan tol nggak ada yang pakai. Kan bisa dianggap pemborosan keuangan negara. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu tuh harus jelas betul bahwa itu kebijakan diambil. Lah kalau kebijakannya sudah begitu, nggak bisa dipidanakan. Jadi yang paling penting ke depan ini ya adalah membangun kepastian hukum, keadilan, dan kemudian juga menegakkan hukum itu dengan konsisten. Nah, mungkin Pak Jokowi itu titik lemahnya sekarang ini ya pembangunan hukumnya nggak begitu jalan sama beliau. Nah, lalu korupsi makin jadi-jadi, lah Bu Mega teriak. Nah, itu seperti itu dasarnya. Jadi kembali ke Ibu Mega tadi, ini pertanyaan awal kita. Prof lebih menilai ini sebenarnya hanya ungkapan kekecewaan. Ya, kekecewaan, bukan berarti KPK harus dibubarkan begitu. Ya, kira-kira beliau itu ingin mengatakannya, di zaman saya lahir Undang-Undang KPK, dibentuk KPK, kok sudah 20 tahun korupsi ini nggak jadi-jadi, nggak selesai diberantas. Ya sudah dibubarin aja. Jadi saya sih melihat kekecewaan. Ya, tapi bahwa Undang-Undang KPK itu kan baru sekali direvisi. Ya. Jadi saya bikin Undang-Undang Kejaksaan tahun 2004, baru sekali juga direvisi. Undang-undang banyak, Undang-Undang Terorisme baru sekali juga direvisi. Sebenarnya di zaman Bu Mega itu kita melahirkan produk perundang-undangan yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat dan kualitas perundang-undangannya itu lumayan meyakinkan ya. Sampai sekarang masih dipakai Undang-Undang PPATK, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Bahkan pembentukan dari PPATK yang Yunus Hussein pada waktu jadi ketua yang pertama itu zaman luar biasa kita membenahi negara ini zaman itu dalam waktu yang singkat waktu Megawati menjadi presiden itu. Dan itu prestasi luar biasa lah di zamannya beliau. Jadi kalau beliau kecewa sekarang saya menganggap itu wajar aja kekecewaannya. Jadi kalau begitu dapat kita katakan kalau itu hanya ungkapan kekecewaan saja, kita bukan harus membubarkan KPK, tapi bagaimana membuat KPK itu bisa lebih efektif lagi. Ya, baik sahabat Senpai, kita tanpa terasa telah 30 menit kita berbicara, bincang-bincang tentang KPK. Saya rasa ini saatnya kita untuk mengakhiri pembicaraan kita kali ini. Semoga saja pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Senpai semua. Terima kasih.